Jalan-jalan ke Surabaya, naik perahu, dayung sendiri. Hei kawan, jangan bersedih. Kalau bersedih, rugi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya? Sehat semua bukan? Alhamdulillah, kita juga sehat loh. Baiklah, hari ini bertemu dengan Miss Rika akan belajar bahasa Indonesia. Kita mulai yuk belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ditonton videonya ya. Halo teman-teman, bertemu dengan Miss Rika dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Topik kita dalam pembelajaran kali ini adalah tentang pola kalimat. Lalu agendanya adalah yang pertama, kalian akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kalimat. Yang kedua, kita akan pelajari unsur-unsur kalimat. Lalu yang ketiga, pola kalimat. Dan yang terakhir adalah kalian akan latihan membuat kalimat. Bagaimana teman-teman? Are you ready? Let's begin the lesson. Sebelumnya, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mendefinisikan kalimat terlebih dahulu ya teman-teman. Tahukah kalian kalimat itu apa? Keren banget. Kalimat yaitu rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan. Tahukah kalian, kalimat yang baik itu harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada orang yang mendengar atau orang yang membaca kalimat itu sendiri. Yuk kita cari tahu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kalimat. Ini dia teman-teman. Unsur-unsur dari sebuah kalimat antara lain, yang pertama subjek atau disingkat dengan S, predikat atau P, objek atau O, pelengkap disingkat dengan pel, dan keterangan disingkat dengan K. Kita jelaskan terlebih dahulu, mulai dari subjek yuk. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek memiliki ciri-ciri. Yang pertama, letaknya berada di awal kalimat. Yang kedua, biasanya berupa kata-kata benda. Contohnya, ibu, ayah Andi, ayam, meja, dan lain-lain. Biasanya, subjek dapat menjawab pertanyaan apa dan siapa. Sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan kegiatan yang dilakukan subjek. Nah, ini menyatakan pekerjaannya yang dilakukan oleh subjek. Ciri-cirinya biasanya terletak berada di antara subjek dan objek. Nah, biasanya predikat ini menggunakan kata kerja atau kata sifat. Contohnya seperti ini teman-teman. Berenang, lemah lembut, memotong, dan lain-lain. Predikat ini biasanya dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Unsur selanjutnya adalah objek. Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan objek? Oke teman-teman, objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau suatu yang menderita.
Objek biasanya terletak setelah predikat, teman-teman. Nah, objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ikan pari, puisi, saya, dan lain-lain. Oke, teman-teman. Ini dia. Unsur selanjutnya adalah pelengkap atau disingkat dengan pel. Ini baru untuk kalian ya. Tahukah kalian yang dimaksud dengan pelengkap ini? Ya, pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur yang lain untuk menambahkan suatu penjelasan arti atau keterangan. Nah, ini biasanya akan menjelaskan predikat atau objek. Oleh sebab itu, biasanya pelengkap berada di belakang predikat atau objek. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bermain bersama. Nah, kata-kata bersama ini menjelaskan bermain atau pakaian baru. Oke, baru juga menjelaskan pakaian. Adik berkacamata. Berkacamata ini menjelaskan si adik tadi. Itu tadi contohnya. Nanti kita akan cari tahu yang lain ya. Oke, unsur yang terakhir adalah keterangan atau biasa disingkat dengan K. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya keterangan terletak di bagian akhir. Keterangan dapat berupa keterangan tempat, keterangan cara, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman contohnya. Di rumah. Di rumah ini merupakan contoh keterangan tempat. Hari Senin. Contoh dari keterangan waktu. Dengan cepat. Berarti ini contoh keterangan cara. Lalu ada lagi teman-teman. Dengan cangkul. Nah, itu juga merupakan contoh keterangan alat. Oke, teman-teman, itu tadi unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Nah, kali ini Miss Rika akan memberikan contoh pola kalimat. Pola kalimat yang paling sederhana yaitu dengan cara menggabungkan dua buah unsur yang paling sederhana, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, ibu memotong. Ibu, ini contoh dari subjek. Memotong adalah predikatnya. Oke, jadi ibu memotong, pola kalimatnya adalah subjek predikat. Lalu pola kalimat yang selanjutnya adalah SPO. Contohnya seperti ini teman-teman. Ibu memotong ikan. Ibu berkedudukan sebagai subjek, memotong berkedudukan sebagai predikat, lalu ikan berkedudukan sebagai objek. Pola kalimat selanjutnya yang ketiga adalah S, P, O, dan K. Contoh kalimat yang Miss Rika berikan seperti ini teman-teman. Andi makan buah. Ayo, mana yang berkedudukan sebagai subjek? Pinter banget. Andi berkedudukan sebagai subjek. Lalu predikatnya yang mana ya? Betul sekali. Kata makan berkedudukan sebagai predikat. Lalu bagaimana dengan buah? Buah berkedudukan sebagai apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Buah berkedudukan sebagai objek. Dan yang terakhir, di kebun. Pinter banget. Di kebun berkedudukan sebagai keterangan tempat.
Oke, keren-keren. Pola yang selanjutnya adalah S, P, O, pelengkap, dan keterangan. Contoh yang bisa kita berikan seperti ini teman-teman. Kakak memanggil siswa berkacamata dengan lembut. Kita kupas satu persatu ya unsur-unsurnya ya. Kakak berkedudukan sebagai apa teman-teman? Ya, betul sekali. Kakak berkedudukan sebagai subjek. Memanggil berkedudukan sebagai apa ya? Betul, predikat. Lalu objeknya yang mana teman-teman? Ya, objeknya adalah siswa. Lalu yang berkacamata itu apa ya? Ya, seperti yang kalian ketahui, berkacamata ini menjelaskan kata siswa. Berarti berkacamata berkedudukan sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, kata-kata dengan lembut ini menyatakan keterangan cara. Hore, kita sudah sampai pada agenda terakhir kita, adalah latihan. Nah, kalian harus berlatih teman-teman. Hari ini teman-teman diminta untuk menyelesaikan latihan berikut ini. Buatlah tabel dan isilah tabel tersebut yang menunjukkan subjek, predikat, objek, dan keterangan menjadi kalimat yang padu. Ini Mislika sudah berikan contoh tabelnya. Kalian buat tabelnya di buku handwriting ya teman-teman ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.